nomor induk mahasiswa 251063700131. Hari ini saya bersama teman saya, Lael Aurelia. Saya akan mewawancarai dia tentang pertanyaan seputar kewarganegaraan. Boleh diminta sebentar waktunya ya, Lael ya? Monggo, silakan. Jadi aku mau nanya nih, Lael, tentang demo yang terjadi kemarin. Oke. Menurut kamu kenapa, apa alasan kebanyakan mahasiswa atau bahkan warga-warga turun untuk demo kemarin? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya, Sally. Alasan mengapa mahasiswa dan masyarakat ya turun demo? Karena yang pertama, masyarakat dan mahasiswa itu tanggap dengan salah satu berita yang dimana salah satunya adalah tunjangan DPR. Itu yang saya tangkap. Sebenarnya nggak cuma tunjangan DPR ya, itu kan ada banyak ketidakadilan lain, sehingga mahasiswa dan masyarakat mencari momentum, yakni tanggal 28 Agustus kemarin itu adalah momentum bagi mereka untuk berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, gedung DPRD, dan kalau di sini konsolidasi di UII ya, kemarin isi Yogyakarta itu ikut ya. Tujuannya itu sebenarnya cuma satu, yaitu menentang dan menyampaikan aspirasi. Mengapa menentang? Karena mahasiswa dan masyarakat juga ormas-ormas yang lain menganggap kalau berita yang saya sebutkan salah satunya itu yang tunjangan DPR itu tuh sebuah ketidakadilan ya. Karena ketidakadilan itu kenapa masyarakat dan mahasiswa berkonsolidasi dan di daerahnya masing-masing mereka bersatu dan berunjuk rasa gitu. Nah, jadi tentang demo kemarin, banyak yang berpendapat bahwa demonya itu demo yang anarkis. Jadi pertanyaan saya adalah, apa itu demo anarkis? Baik. Demo anarkis itu adalah salah satu fenomena, salah satu peristiwa di mana dalam keadaan demonstrasi itu ada juga perusakan fasilitas atau membuat lingkungan yang tadinya ricuh untuk demo, yang tadinya untuk demo secara damai akhirnya berakhir sebuah musibah, yaitu terjadinya perusakan barang-barang, orang-orang pada mati atau seperti itulah. Nah, demo anarkis itu kenapa sih kok bisa ya? Mungkin kamu penasaran gitu ya. Demo anarkis itu tuh terjadi ketika ada oknum-oknum tertentu yang bertujuan untuk membuat citra yang buruk, entah itu aparat, entah itu masyarakat, entah itu mahasiswa, pokoknya berperan dalam demonstrasi tersebut. Para oknum-oknum ini bertujuan untuk membuat kita tuh nggak fokus. Jadi kita jadi lost ya, harusnya kita menyampaikan aspirasi malah jadi domba. Betul. Jadi misalnya para pendemo anarkis ini melempar bom molotov misalnya. Mereka bilangnya mungkin ini polisi melempar bom molotov. Jadi hal itu menyebabkan misalnya ada kematian, ada yang meninggal, dan akhirnya ada yang marah, oh polisi jahat, polisi gini membunuh masyarakat gitu ya. Padahal sebenarnya yang pelakunya itu bukan polisi, pelakunya itu adalah si oknum anarkis ini yang pura-pura berseragam polisi misalnya. Seperti itu pertama. Yang kedua, bisa juga dari mahasiswa itu yang salah satu oknum yang anarkis, misalnya melempar ini ke arah polisi, sehingga polisi itu polisi itu jadi emosi, akhirnya menembak orang itu mati gitu kan. Nah, nanti muncul lagi berita, oh polisi menyerang masyarakat, polisi menyerang mahasiswa gitulah. Sebenarnya tuh tujuannya tuh buat kita tuh nggak fokus gitu. Terus selain itu merusak fasilitas, padahal hubungan demo sama fasilitas itu apa? Misalnya kita berantem di depan gedung DPRD, terus gedung DPRD dibakar. Oke, dibakar. Emangnya orang-orangnya mati semua? Orang-orang dewan perwakilannya memang pada mati? Kan cuma gedungnya hangus. Sama aja dong, nggak membuahkan hasil dong. Ya kan? Jadi tuh demo anarkis itu sebenarnya ya nggak bisa ditolerir, benar. Dan itu tuh sangat disayangkan
karena yang kita tujuannya mau mendemo atau menyampaikan aspirasi harus berakhir gara-gara oknum-oknum tersebut. Jadi setelah beberapa tindakan anarkis dilaksanakan sama beberapa oknum, menurut kamu tindakan atau balasan dari para polisi atau para tindak yang berwajib itu bagaimana? Apakah sudah sesuai? Oke, terima kasih. Kalau untuk sebenarnya tindakan untuk polisinya tuh aku nggak bilang sudah tepat atau enggak ya. Saya tuh merasa kalau misalnya ada yang menyerang terus mereka, misalnya nih ada yang nyerang mereka terus mereka tembak balik, itu tuh salah satu bentuk pembelaan diri ya. Tapi untuk mengatasi masalah anarkisan ini aku sih kurang paham ya. Tapi saya rasa belum begitu maksimal. Kenapa? Karena tindakan anarkis sendiri itu kan ada yang membiayakan dari belakang. Jadi itu ada satu orang yang memang benar-benar dia tuh pemegang uang gitu loh. Terus dia itu mengutus pokoknya membayar orang-orang ini untuk melakukan tindakan anarkis. Apalagi momentum kemarin itu dia itu pure dibayar. Jadi itu dia nggak semerta-merta ngelempar, pasti kan itu dibayar sama seseorang ini, ada dalangnya, dan itu sangat sulit di track seperti itu. Itu yang jadi permasalahan. Jadi saya rasa belum begitu maksimal ya untuk pemberantasan ini. Setelah melihat dampak-dampak yang terjadi akibat demo-demo anarkis, tentang perusakan fasilitas, dan bahkan tuduhan-tuduhan yang nggak jelas, menurut kamu kita nih sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal ini terjadi lagi? Oke, kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa yang mungkin suatu hari nanti akan ikut konsolidasi seandainya terjadi lagi ketidakadilan, saran aku itu adalah pertama, kalau untuk turun ke lapangan ya, untuk turun ke lapangan tuh saling jaga diri, saling kenalin teman-temannya mana, karena kita kan sebagai mahasiswa isi Yogyakarta, kita harus kenalin kamu Sally, kamu ini, kamu Anggun, kamu Lael, kayak gitu kan. Nah, harus saling mengenali, jangan sampai dia anak isi tapi kok aku nggak tahu nama dia gitu loh, jangan sampai seperti itu. Dan hati-hati kalau seandainya ada para anarkis atau oknum itu menyusup menggunakan alma mater mahasiswa isi Yogyakarta. Itu yang jadi permasalahan, itu harus segera dipinggirkan, jangan sampai dia ikut campur kita, jangan sampai citra kampus jadi jelek gara-gara bukan karena mahasiswanya tapi karena oknumnya mengaku diri ini sebagai anak isi gitu, jangan sampai itu. Yang kedua, aku juga mengerti kalau seandainya kalian itu ketakutan untuk ikut demo tapi ingin menyuarakan aspirasi kamu. Jadi hal yang harus kita lakukan itu yang paling gampang, yang paling dekat lah, itu melalui media massa. Misalnya ikut turut mengikuti ikut apa ya, kalau di Instastory itu kan biasanya pakai template ya, kan banyak template sana sini. Kalian bisa share itu, tapi ingat harus dilihat lagi apakah itu benar, apakah itu tindakannya untuk provok atau untuk sekedar demonstrasi. Kalian harus bisa mengolah itu seperti itu ya. Terus yang terakhir, jangan gampang terhasut dan harus jaga diri ya, begitu ya. Terima kasih ya Lael atas waktunya, terima kasih banyak sudah memberikan pendapat Lael tentang demo yang terjadi kemarin. Ya, segitu saja untuk tugas kewarganegaraan ini, sampai jumpa